Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran. Qala al-muallif, berkata Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu taala, Haddasana Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti. Beliau orang Wasit. Qala haddasana Zaid ibn Ahzam. Telah mengabarkan kepadaku Zaid ibn Ahzam. Qala, ia berkata, haddasana Muhammad ibn al-Fadl. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Fadl, Muhammad bin Fadl. Qala haddasana Sa'id bin Zaid an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Abdullah yakni ibn Mas'ud. Qala haddasana, telah mengabarkan kepadaku Sa'id ibn Zaid. Sa'id anaknya Zaid dari Abu Hamzah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Yakni yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ini adalah mata rantai sanad, yang mana mata rantai sanad ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Salah satu keistimewaan agama Islam adalah mata rantai sanad. Maka tidak heran Imam Sufyan ibnu Uyainah beliau pernah mengatakan, hadisu sanadakum, kabarkan kepada kalian sanadku. Karena sanad ini bisa dilihat apakah seseorang itu thiqah, bisa dipercayai, apa seseorang itu seorang pendusta. Bahkan terkadang sanadnya, jika sanad tersebut itu orangnya thiqah. Tapi mungkin di mata rantai sanad tersebut ada seseorang yang mungkin pendusta atau kejujurannya kurang kuat, hafalannya kurang kuat, itu bisa menurunkan derajat hadis. Dan tidak ada di agama selain agama Islam yang lebih indah dan lebih mulia dibanding agama Islam. Tidak ada agama yang lain yang bisa memiliki mata rantai sanad kecuali Islam. Adapun agama yang lain biasanya mereka tidak memiliki sanad. Maka tidak heran jika seandainya banyak di agama selain Islam terjadi penyelewengan. Yani Abdullah ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud, la tansuruhu nasrat dakal. Bahai saudaraku, la tansuru nasrat dakal. Janganlah kalian menghambur-hamburkan nasrat dakal. Apa itu dakal? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ai la tansurul Qur'ana nasrat dakal. Janganlah kalian ketika membaca Al-Quran seperti kalian menabur ad-dakal. Ad-dakal huwa atamrul yabis. Dakal adalah kurma yang telah kering. Wa idza kana ad-daklu alladhi huwa tamrul yabis fi idqihi summa huzzal idqu bi shiddatin tasara tamrul ladhi fihi. Dan jika seandainya dakal itu adalah atamrul yabis, kurma yang kering, fi'idkihi, masih ada di tangkainya, summa huzza, kemudian tangkainya itu digoyang tangkainya digoyang, bisyiddatin, digoyang dengan
keras, intasara tamrul ladzi fihi, maka kurma-kurma yang sudah kering tadi akan berhamburan jatuh. Seperti misalnya antum biasanya apa? Misalnya seseorang itu nemu ada pohon, wah kayaknya pohonnya ini buahnya banyak. Nah, buahnya banyak, kemudian misalnya pepaya. Gitu. Nah, pepaya kan yang mungkin untuk digoyang, pepayanya tinggi. Kalau mau dipanjat bisa jadi jatuh karena mungkin badan antum sudah oversize. Nah, kemudian pepayanya itu digoyang, batangnya digoyang. Maka insya Allah pepaya yang ada di buah pepaya yang ada di pohonnya itu bisa jatuh. Terlebih lagi kurma, sekalian, kurma itu biasanya kalau sudah kering, sudah matang, walaupun kurma yang kelihatannya kokoh seperti itu, ketika tangkainya digoyang, tangkainya disenggol, bisa saja dengan sangat mudah, insya Allah kurma tersebut itu akan jatuh. Tapi tentu, ya walaupun mudah, menggoyang pohon kurma tetap sulit. Nah, ya, tetap sulit. Maka Masya Allah, Ibunda Maryam itu bisa ketika lahir, ketika Isa alaihissalam itu lahir, Maryam, sang ibunda tercinta itu berada di bawah pohon kurma. Walaupun keadaan yang sangat lemah, sangat letih, kurma yang kokoh seperti itu bisa digoyang. Itu yang pertama. Padahal menggoyang kurma itu sulit, walaupun kurma tersebut sudah matang. Yang kedua, kejadiannya itu adalah di musim dingin. Dan sangat jarang di musim dingin kurma itu biasanya dipanen. Kurma itu panen biasanya di musim panas. Kurma itu biasanya dipanen di musim panas. Maka menggoyang kurma yang bukan pada musimnya sehingga jatuh itu suatu hal yang mustahil. Dan ini menunjukkan bahwasannya Isa alaihissalam bukan anak Allah. Isa ibnu Maryam adalah benar ruh, wa ruhum minhu. Ruhnya itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam rahimnya Maryam sehingga bisa melahirkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa lahir atas izin Allah. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah ini membuktikan bahwasanya perayaan hari Natal itu adalah perayaan yang bid'ah dalam agama Nasrani. Karena tidak mungkin, biasanya kan 25 Desember diperingati Natal, kelahiran Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Nabi Isa itu lahir di musim dingin dan Desember biasanya musim dingin. Maka itu suatu hal yang kalau seandainya Nabi Isa biasanya orang kan memperingati kelahiran Nabi Isa itu kan Desember. Karena Nabi Isa itu Desember. Karena Nabi Isa atau apalah, ini nggak ngerti, intinya Natal. Intinya perayaan Natal itu tidak tepat. Karena tadi antara kelahiran Nabi Isa dengan, walaupun itu taruhlah itu masih musim dingin, itu jarak antara keduanya itu beda. Wallahu ta'ala. Kita nggak usah ngurusi agama orang lain. Kalau kita ngurusi sesuatu hal yang bukan urusan kita, ya'ti bil ajaib. Wala tahuddu hadha syi'ar, dan janganlah wala tahuddu hadha syi'ar. Masih ada penjelasan. La yakun sya'nukum ma'al Qur'ani kama salil ladzi biyadihi adkun yahbis. Janganlah kalian memperlakukan Al-Qur'an ketika kalian membaca Al-Quran sebagaimana kalian memperlakukan
kama sadilladhi biyadihi idkun yabis. Seperti kalian memperlakukan batang kurma yang sudah kering. Wa huwa min radi'i tamri. Dan biasanya kalau batang kurma yang sudah kering itu posisinya adalah keadaannya adalah kurma yang paling jelek, sudah jelek, karena biasanya sisa-sisa sampai kering. Summa nafadahu bisyiddah, kemudian digoyang dengan cukup. Fa innahu sayatanasabu wa yatasaqat huna wa huna. Maka kurma tersebut akan berjatuhan ke sana dan kemari. Wa maqsudu, dan maksud yang diinginkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud al-hatsu 'alal inayati bi ayatil Qur'an. Beliau memotivasi dan menganjurkan seseorang untuk memperhatikan dan mentadabburi ayat Al-Qur'an. Wa tadabburiha ala mahlin, dan mentadabburinya, memahaminya ala mahlin, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dinikmati. Sebagaimana seseorang itu ketika membaca sesuatu itu dia bisa menikmatinya. Misalnya dulu ada sebagian orang itu bisa membaca novel yang tebalnya ratusan halaman dalam waktu sehari, dari pagi sampai siang atau malam, itu bisa selesai. Dan tiba-tiba nggak sadar, udah selesai aja, udah habis, nggak sadar ternyata jam sekian. Karena apa? Dia merenungi. Bahkan ketika ditanya, coba kisahkan apa yang baru saja kamu baca, bisa dikisahkan begini dan begitu, kejadiannya seperti ini, pelaku utama misalnya didolimi atau disakiti atau apa, bisa menceritakan dengan detail. Padahal itu kisah fiktif, bukan kejadian nyata, bukan kisah nyata. Dia bisa. Kenapa dia mentadabburinya? Dia bisa mengkisahkannya dengan detail. Maka dengan Al-Quran, selayaknya seseorang itu jauh lebih dari itu. Baca Al-Quran itu direnungi, dipahami maknanya. Wa alla tuqra'u ala ajalin duna tafakkurin wa ta'akkulin limadhaminiha. Dan janganlah seseorang itu ketika membaca Al-Quran, Al-Quran itu dibaca ala ajalin, dalam keadaan apa? Ajalin, terburu-buru, duna tafakkurin, tanpa memikirkannya, tanpa merenunginya, tanpa memahami kandungan dan isi maknanya. Wala tahudduhu hadha syi'r, dan begitu juga bi ayyu'ta bihi bi sur'atin wa hadramatin. Dan janganlah ketika engkau membaca Al-Quran itu dengan cepat-cepat. Wallati la yantafi'u ma'aha bil qira'ah qad tasabbaba khalalan fil huruf. Yang mana ketika seseorang itu membacanya dengan cepat, hadramah, surah hadramah, buru-buru, seperti balapan, seperti kejar target. Misalnya seperti orang ngejar target, misalnya sopir ngejar target, biasanya kendaraan yang dikendarai itu biasanya ngawur, tiba-tiba rating kanan, rating kiri, belok kanan, belok kiri, bisa membahayakan orang-orang yang ada di belakangnya atau orang-orang yang ada di sebelahnya. Dia tidak peduli. Maka tidak heran ketika sopir kejar target, kemudian dia ngebut, maka akan terjadi kesalahan yang fatal. Nabrak misalnya, sampingnya kesenggol, depannya ketabrak, atau tiba-tiba dia ngerem dadakan, mendadak, sehingga yang belakang nabrak dia. Begitu juga dengan seseorang yang membaca Al-Quran terburu-buru, cepat, tasabbaba khalalan, maka akan banyak didapati kesalahan dalam hurufnya, dalam makharijul hurufnya, mungkin makharajnya kurang pas, begitu juga panjang pendeknya itu salah, walaupun bacaannya bagus, walaupun suaranya bagus. Tapi ketika seseorang bacanya terburu-buru, tidak memperdulikan, tidak memperhatikan panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya, akhirnya terjadi seperti itu.
Dan maknanya bisa berubah sangat jauh sekali. Maknanya bisa berubah sangat jauh sekali. Yang harusnya maknanya itu mulia, malah jadi makna yang tercela. Sebagaimana tadi sopir, seahli apapun sopir, ketika dia terburu-buru, kemudian dia tidak mengindahkan rambu-rambu, walaupun jam terbangnya tinggi, maka akan terjadi kesalahan. Karena apa? Dia terburu-buru, tidak santai. Kifu inda ajaibihi, dan hendaklah janganlah engkau terburu-buru membacanya. Kifu inda ajabihi, dan hendaklah engkau berhenti inda ajabihi, ketika engkau mendapati keajaiban-keajaiban Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, kata Syekh Abdul Razak, itu banyak didapati mali'un bil ajaib. Karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan keajaiban-keajaiban. Fi idhami dalalatihi, dalam kandungan maknanya, wa ma'anihi wa maqasidihi, begitu juga makna-maknanya dan maksud serta tujuannya, wa jamali hujjajihi, dan begitu juga indahnya hujah-hujahnya, bagaimana membantah orang-orang ahlu batil dengan sebuah permisalan-permisalan yang indah. Dan dari Al-Quran ini kita juga bisa belajar membantah orang lain itu tidak harus langsung disekak mat. Kan kadang ada sebagian orang itu kalau nggak bantah orang kok nggak disekak mat, disekak gitu, nggak dibantai habis-habisan, kurang puas. Mana Al-Quran nggak begitu, cuma diajak. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim ketika dituduh sebagai sebagai penghancur berhala. Dia katakan, itu yang melakukan yang paling besar. Fas'alhum in kanu yantiqun. Tanya kalau dia ngomong. Mikir, oh iya ya. Kok bisa? Karena ketika itu kampaknya itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Akhirnya berpikir, ya mana mungkin berhala yang paling besar bisa menghancurkan yang kecil. Jika menghancurkannya saja tidak bisa, bagaimana mungkin berhala tersebut layak untuk disembah? Udah, cuma satu itu disekak, dan itu langsung kena. Nggak perlu banyak, misalnya sekak dihabisi, semuanya dikuliti sampai aibnya, kesalahannya, masa lalunya dikuliti sudah. Kalau masalah masa lalu, setiap orang itu pasti punya masa lalu. Setiap orang, kita, semua pasti punya masa lalu dan punya kesalahan. Dan kalau seandainya kesalahannya tersebut itu tidak berkaitan dengan apa yang sedang kita bantah, ya tidak usah. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu kesalahannya, misalnya kita sebutkan masa lalu, sedangkan dia sudah bertobat, sedangkan dia tidak ada sangkut pautnya dengan orang tersebut, misalnya bantah kesalahan orang lain, kemudian kita sebutkan salah satunya, saya itu kenal dia itu punya tetangga yang tukang tipu. Nah, hubungannya tetangga tukang tipu sama dia apa? Kadang hal-hal yang nggak ada kaitannya. Begitu juga dengan masalah manhaj. Saling kita itu dibawa-bawa masalah manhaj. Kadang cuma masalah pribadi, akhirnya dibawa-bawa masalah manhaj. Manhaj dia menyeleweng. Padahal cuma urusan pribadi antara si A dengan si B. Kenapa kita mengkaitkan anak didik kita, santri kita, murid kita untuk memusuhi si B? Padahal masalah antara si A dengan si B itu cuma masalah pribadi. Nggak ada kaitannya dengan manhaj. Nggak perlu dibawa-bawa. Kita perlu dewasa dalam berdakwah. Maka seorang dai itu juga dituntut untuk dewasa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Jangan hal-hal yang nggak ada kaitannya jangan dibawa-bawa. Ini menunjukkan sikap yang kurang dewasa. Kita lanjutkan. Wa harliku bihil qulub.
Dan hendaklah ketika engkau membaca Al-Quran, harriku bihil qulub, gerakkanlah hatimu. Hatimu gerakkan. Usahakan agar hatimu itu bisa memahaminya, bisa mentadaburinya, bisa memahaminya, bisa mengambil faedah dari apa yang engkau baca. Harriku qulubakum bil qiraatil Qur'an wa la yumkinu lil qulubi an tataharrak illa bi tadabburil Qur'an. Hendaklah kalian berusaha untuk menggerakkan hati kalian ketika membaca Al-Quran. Dan tidak mungkin bagi hati seorang manusia untuk bisa hatinya tergerak, tiba-tiba menangis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba seakan menjadi orang yang paling takut, seakan-akan menjadi orang yang paling beruntung, kecuali dengan dia mentadaburi Al-Quran. Kalau dia tidak mentadaburi Al-Quran, dia tidak akan muncul dari wajahnya mimik bahagia atau kesedihan. Ayat berupa ancaman, malah tiba-tiba malah senang, kan lucu. Ayat yang berupa tabsyir, kabar gembira, kemudian dia malah sedih. Kenapa? Ini kan ayat janji untuk orang-orang yang masuk surga. Kenapa kamu sedih? Mungkin sedih ingat dosanya, ya itu mungkin. Tapi tiba-tiba nangis. Kenapa? Ya saya pengen nangis aja. Dan ada kaitannya. Maka seseorang kalau hatinya ingin tergerak, ya ditadaburi. Sehingga ketika dia membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman, dia bisa takut. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, semoga jangan sampai engkau kategorikan aku menjadi orang-orang yang paling merugi. Orang-orang yang engkau masukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang tergelincir ketika berjalan di atas sirat. Orang-orang yang ketika di padang mahsyar tiba-tiba lidahnya keluh tidak bisa menjawab. Padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut kita semua, saya yakin semuanya sudah menghafalnya. Marabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Semua kita hafal. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, semua kita hafal. Tapi permasalahan yang menjawab ini kan bukan karena berdasarkan kuatnya hafalan, berdasarkan hafalan, bukan. Tapi berdasarkan keimanan. Maka ada seseorang yang dulu di dunia pintar beretorika, tapi di akhirat Allah jadikan lidahnya kalau nggak bisa kata-kata, nggak bisa jawab, akhirnya disiksa oleh malaikat. Wala yumkinu hammu ahadikum akhir surah. Dan janganlah sampai engkau jadikan hammu, tujuan, motivasi seseorang di antara kalian itu adalah akhir surat. Yaitu ketika seseorang indama yabda'u tilawata la yakun hammuhu ma ta'ahtimu surah. Janganlah salah satu di antara kalian ketika dia memulai membaca Al-Quran, dia jadikan motivasinya mata ahtimu surah. Kapan aku selesai baca surat ini? Karena baca Al-Quran itu bukan cepet-cepetan, bukan balapan, tapi bagus-bagusan mentadaburi, memahaminya. Wal yakun hammuhu mata akil, dan hendaklah jadikanlah motivasimu ketika membaca Al-Quran, bagaimana aku bisa memahaminya, wa ta'id, bagaimana aku bisa mengambil faedah, aku bisa mengambil pelajaran, wa antafi, aku bisa mengambil manfaat, wa astajir, dan aku bisa astajir itu kaget, bisa terperangah, bisa terpukau, bisa bisa shock. Jadi shock itu bisa kaget, bisa mentadaburinya, bisa terperangah, terperanjat. Inilah. Tapi makna bahasa Arab ini memang luas ya. Bahasa Arab itu memang maknanya luas. Dan kadang satu kata dalam bahasa Arab itu sulit untuk
ungkapkan dalam bahasa kita astajil itu ya terperangah, tapi bukan terperangah, kaget, shock ya, bukan shock. Apa ya astajil itu, yang mana dia bisa mengambil pelajaran dari sebuah kejadian, akhirnya pelajaran tersebut itu senantiasa terpatri di dalam benaknya, pikirannya terus senantiasa membayang-bayangi. Setiap dia mau bermaksiat, astagfirullah, aku baca Quran, ada orang yang Allah ancam. Misalnya ketika dia mau berbohong, astagfirullah, ada satu umat yang Allah Subhanahu wa taala adab karena dia suka berbohong. Ketika seseorang penjual misalnya mau berusaha untuk mengurangi timbangan, astagfirullah, ingat wailul lil mutaffifin, ada kaum itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menimbang sesuatu itu tidak adil. Jadi benar-benar terhujam sangat dalam dan patri di dalam pikirannya. Wa a'tabil, dan aku bisa mengambil ibrah. Wa sahha anna rajulan, dan telah sahih, telah tabit. Ada salah seorang pemuda, ia pernah berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, inni la aqra'u al-mufassala fi rak'ah. Sesungguhnya aku pernah membaca surat al-mufassal, surat-surat mufassal di salah satu rakaat. Surat-surat mufassal itu biasanya ada di juz 30, ada mufassal. Jadi Quran itu ada terbagi menjadi beberapa pasal. Mufassal, makanya sih mufassal. Ada yang mufassal di sini ada yang masuk kategori pendek, ada yang mufassal mutawwal dan lain sebagainya. Firaqat, aku suatu ketika pernah membaca salah satu surat-surat mufassal di salah satu rakaat salatku. Faqala Abdullah, maka Abdullah ibnu Mas'ud berkata, hada kahadis si'an. Janganlah engkau ketika sholat engkau membaca sebagaimana kahadis si'an, sebagaimana engkau membaca syair. Apa itu kahadis si'an? Engkau membacanya cepat. Karena surat mufassal itu kalau tidak salah, mufassal itu dari sajadah, surat sajadah sampai sekitar juz 29. Itu panjang. Kemudian setelahnya dari Al-Mulk sampai juz 30. Jadi ada mufassal. Nah, tergantung ini mufassal mana yang dimaksud gitu. Adanya mufassal itu seperti satu ruku. Tapi ini bukan satu ruku. Mufassal itu bisa terdiri satu juz, bisa 1,5 juz, bisa lebih banyak dibanding itu. Nah, ada salah seorang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika dalam satu rakaat itu baca ayat mufassal panjang, taruhlah 1 juz ya. Maka Abdullah bin Mas'ud memperingatkan, jangan kau ketika sholat jangan baca seperti ini. Suatu rakaat engkau baca surat mufassal. Maka menunjukkan orang tadi itu bacanya dengan cepat, dengan hadir. Hada kahadis syair. Janganlah engkau membacanya sebagaimana engkau membaca syair. Itu ketika dibacakan tanpa perenungan, cepat. Bacanya cepat. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Karena ada suatu kaum yang mana kaum tersebut itu membaca Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Ternyata Al-Quran tersebut itu tidak sampai kerongkongannya. Ya, kerongkongan bacaan Al-Quran ini cuma lewat kerongkongan, nggak masuk di dalamnya, tidak bisa mentadaburinya. Sedangkan tadabur salah satu yang bisa merasakan dan mengambil faedah adalah hati kita. Sebagaimana seseorang makan, ketika seseorang makan, kemudian makanan yang dikunyah di mulutnya ternyata tidak tembus ke kerongkongan. Atau misalnya cuman kerongkongannya lewat langsung ke usus besar tanpa diambil saripatinya. Kan ada usus itu kan ambil saripatinya yang manfaat,
itu nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Tapi ini antum makan langsung ketika ngunyah langsung ditelan, nggak lewat usus-usus 12 jari, tapi lewat langsung usus besar, langsung berupa kotoran. Enggak. Sehingga makanan yang dimakan itu tidak bisa diambil faedah oleh tubuhnya. Sebagaimana orang, misalnya ada orang kurus, makannya banyak. Kamu tuh makan apa sih? Orang makan tuh, kok kurus, nggak gemuk-gemuk. Saya jangan salah, saya makan saya sudah banyak. Nah, bisa jadi itu. Makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Karena apa? Apa yang dia makan, saripatinya, vitaminnya, proteinnya kurang diserap oleh tubuh. Nah itu manusia saja itu seperti itu. Dia akan tercela, orang yang akan diremehkan, direndahkan. Makanya kalau makan itu ngunyahnya pelan-pelan, jangan langsung ditelan. Makanya nggak gemuk-gemuk. Orang seperti itu saja dicela. Apalagi orang yang ketika memahami, mentadaburi nutrisi hidupnya, Al-Quran apa itu nutrisi hidupnya, kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Wa hadza wasfun wasafa bihi Nabi. Dan sifat ini adalah sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang Khawarij. Faqala lis sahabat. Karena suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, yahrujuna fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kelak akan muncul suatu kaum yang mana kalian ketika melihat salat mereka, kalian merasa minder. Kalian merasa ibadah salat saya itu tidak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Wasiyamakum masiyamihim, dan puasa yang aku kerjakan itu tidak sebanding dengan puasa yang mereka kerjakan. Wa amalakum ma'a amalihim, dan amal yang kalian kerjakan tidak setara atau sebanding dengan amalan yang mereka kerjakan. Karena orang Khawarij itu Masya Allah, tabarakallah, semangat sekali beramal. Baca Al-Qurannya semangat, sholatnya semangat. Sebagaimana yang pernah dikisahkan oleh Abdullah ibnu Abbas, pernah beliau menemui sekelompok orang Khawarij, sholatnya itu Masya Allah, tabarakallah, kuat sekali, kenceng sekali. Nah inilah yang makanya kadang ada orang kalau misalnya jidatnya hitam dituduh teroris. Diambil faedah di sini, tapi tidak tepat. Gitu. Ya. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu minder ketika lihat. Padahal sekelas Abdullah ibnu Abbas itu minder melihat mereka. Padahal sekelas beliau, orang yang paling paham tafsir Al-Quran. Sholatnya kuat sekali. Tapi kata Abdullah ibnu Abbas nggak tepat seperti itu. Akhirnya didakwahi dan banyak di antara mereka yang akhirnya sadar kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali. Karena ketika mereka membaca Al-Quran itu kuat. Tapi tidak sedikit pun apa yang mereka baca itu bisa dipahami, bisa ditadaburi, bisa direnungi. Ya cuma sekedar baca, kejar target. Pokoknya hari ini saya harus khatam 30 juz sehari. Maka seseorang dilarang mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu sehari. Ini hukum asalnya. Begitu juga seseorang juga dilarang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Nah ketika ditanya 7 hari ya silahkan. Karena 7 hari mungkin seseorang untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Tapi ya kalau sekelasnya kita orang awam, ya target paling enggak itu ya setidaknya itu sebulan sekali, itu sudah bagus. Sehingga kita bisa mentadaburinya. Kalau 7 hari sulit. Tapi beda kalau seandainya ada orang yang dia bahasa Arab juga nggak bisa, kemudian bahasa Arab, ada orang bahasa Arab nggak bisa, baca yang masih kota keratul, ya sudah baca saja. Semoga dia dapat faedah. Tapi jangan yang nggak bisa bahasa Arab kemudian nantang orang yang bisa bahasa Arab. Bermodalkan terjemahan Al-Quran kemudian langsung babi bube
langsung serang sana, serang sini. Nggak lihat yang diserang adalah seorang ulama. Nah, orang-orang seperti itu harus belajar itu, butuh belajar. Wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Dan ketika mereka membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an yang dibaca itu tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama Islam ini sebagaimana panah keluar dari busurnya. Karena apa yang mereka baca tidak bisa mereka ambil faedah. Mereka baca wa man yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bacanya itu langsung. Berarti kalau enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak berusaha memahami tafsirnya, tanya maknanya bagaimana, mentadaburinya, kemudian mengkorelasikan dengan tafsiran para ulama. Dia hanya bermodal baca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, langsung ngomong presiden kafir, polisi kafir, ini kafir, semuanya dikafirkan akhirnya. Karena apa yang dia baca tidak sampai ke enggak, kerongkongannya cuma lewat, enggak diserap, enggak masuk. Padahal kerongkongan masuk, kemudian bisa ditadaburi di dalam hatinya. Al-maqsudu anna qira'atahum aqsar min qira'ati sahabah. Maksudnya adalah bacaan Al-Quran mereka itu jauh lebih banyak dibanding bacaan Al-Qurannya sahabat. Insya Allah ya, sahabat aja kalah, apalagi kita. Tapi jangan sampai dijadikan dalil. Sahabat aja ngatamin Al-Quran misalnya sebulan sekali. Saya nggak harus. Saya pengen mentadaburinya. Ya jadi dijadikan dalil. Kalau antum baca dan nggak baca sama saja, yang penting antum khatam. Antum bisa mentadaburinya. Karena insya Allah Al-Quran itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang yang memahaminya, orang yang bisa bahasa Arab maupun orang yang tidak bisa bahasa Arab. Bagi orang awam, bacaannya juga masih goda-gradul, nggak tahu kapan khatamnya, sudah targetkan dulu khatam. Semoga dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kepada kebaikan yang lain. Setidaknya misalnya dia punya target setahun sekali khatam, bacanya goda-gradul. Atau sebulan sekali khatam Al-Quran, bacaannya masih banyak goda-gadulnya, tersendat kata-kata. Ya sudah, targetkan dulu khatam Al-Quran. Ya semoga dengan khatamnya tadi membawa kebaikan kepada orang tersebut. Akhirnya Allah beri taufik sehingga masa sih saya selama ini setiap bulan khatam sekali, tapi saya apa yang saya baca tidak saya pahami. Akhirnya bisa. Masa selama ini bacaan saya masih seperti ini. Kemudian Allah tanamkan kesadaran untuk memperbaiki bacaannya. Wallahu ta'ala alam. Lakin la hadda lahum minal Qur'ani tadabburan wa amalan. Akan tetapi apa yang banyak ayat-ayat yang mereka baca tersebut itu tidak ada bagian sedikit pun di dalam hati mereka. Mereka tidak mentadaburinya dan tidak pula mengamalkan apa yang mereka baca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa qiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.